Dua sisi kami lanjutkan kembali pemirsa. Saya juga masih bersama dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, maaf tadi terpotong, kita lanjutkan kembali. Tadi Anda sudah menjelaskan ada banyak sekali sebenarnya stimulus yang sudah diberikan pemerintah. Mulai dari bantuan anggaran yang ditambah menjadi 39,19 triliun. Tadi juga disebutkan ada beras bulog 10 kg dan juga ekstra bantuan sembako lainnya. Tapi Pak, pada kenyataannya ini yang kami temukan di lapangan juga, dan juga tadi barusan saya berbincang dengan salah seorang masyarakat yang mengakui selama pandemi berlangsung ini belum sama sekali tersentuh bansos. Ini tersangkut masalah administrasi karena KTP-nya bukan KTP Bekasi, KTP-nya masih KTP Jawa Timur. Nah, ada atau tidak Pak kemungkinan solusi untuk masalah-masalah yang sifatnya administratif seperti ini? Agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Ya bisa langsung aja, tapi dia harus lapor kan, nggak boleh juga dong nggak dia lapor. Sebab itu ada juga yang lalu tuh redundant, karena seperti ini kita tidak mau lagi, jadi harus rajin juga mereka lapor. Jadi harus dua belah pihak dong, pemerintah nyiapin, memeriksa datanya, mengaudit datanya. Karena datanya Ibu Anu sekarang itu Risma itu sangat baik, saya lihat sangat detail sekali. Jadi hampir susah itu miss kalau dia mengikuti aturan itu, hampir susah untuk miss. Paling mudah untuk SOP-nya untuk mereka kan kadang-kadang masyarakat ini tidak mengerti nih Pak, kemana harusnya mereka lapor, ke tingkat RTK langsung ke RW-nya atau ke lurahnya langsung? Ya, RT, asik RT, paling gampang RT-nya itu pasti melaporkan. Nah, untuk satu kasus lagi tadi juga saya sempat berbincang, sudah melaporkan berkali-kali ke pihak RT namun tidak terdaftar, masih sampai saat ini di tahun kedua pandemi belum terdaftar dan juga belum mendapatkan bansos. Itu bagaimana? Nanti saya suruh cek, nanti kasih aja, nanti kita suruh cek coba ya, nanti saya beritahu ke Bu Anu. Mestinya sih ya oke sih, kecuali ada hal-hal aneh sampai enggak. Mestinya sih oke, enggak ada alasan untuk tidak. Orang yang miskin yang tidak punya alamat aja, kemarin dibicarakan itu. Sampai tidak punya KTP, itu aja pun dikejar oleh Presiden. Presiden mau yang begitu pun harus dicari jalan keluarnya gimana gitu. Karena ada itu yang tinggal di hutan PTP ya, itu kan tidak punya tanahnya, jadi tidak punya KTP. Nah tapi Presiden merintahkan enggak, itu kan orang Indonesia, rakyat Indonesia harus dapat, dan itu berpuluh-puluh tahun sudah. Nah itu Bu Anu juga Bu Risma menyelesaikan itu bersama-sama dengan Dukcapil, semua terintegrasi kok membuatnya itu. Oke, artinya Mbak Sudarsi kalau ada yang satu pamis ya bisa saja, tapi nanti kita cek lah. Mbak Sudarsi bisa mendengarkan langsung tadi Mbak Sudarsi ya, Pak Menteri sudah mengatakan harus lapor, berarti sudah sempat lapor nggak ke RT? Sudah lapor ke RT. Sudah berapa kali lapor ke RT? RT di mana Ibu? Nanti lihat RT berapa? RT RW-nya di mana? RT-nya di mana? Jatiwaringin, Duren Sawit. Jatiwaringin atau Duren Sawit? Gamprit, ya, Jatiwaringin. Jatiwaringin. Sudah lapor berkali-kali ke RT. Jatiwaringin namanya siapa? Nanti kita cek. Baik, nah ini ada kesempatan yang luar biasa nih Mbak Sudarsi bisa melaporkan langsung sama Pak Menteri ini, langsung ditindaklanjuti itu. Nah, boleh, nanti sekarang kita tanya itu. Nanti sebutkan nomor teleponnya Mbak berapa, HP-nya, ayo biar kita. Baik, nanti setelah ini akan dibantu. Terima kasih tuh Mbak Sudarsi. Berapa nomor HP-nya Mbak? Saya nggak hafal Bu. Ya, nanti disampaikan ke Pak Menteri langsung ya. Saya nggak hafal Bu. Ya? Nggak hafal nomornya. Oh, nggak hafal nomornya Pak, katanya Pak. Tidak hafal nomor, nanti akan kita sampaikan ke stafnya Pak Luhut. Takut ini loh Pak. Nanti TV One aja kamu kasih tahu sama Pak Luhut ini, Anggi. Pak Luhut ini kalau boleh saya share, ini warga. Kita urusin. Ya, tuh luar biasa. Pak Luhut ini kalau boleh saya share, tadi saya sempat ngobrol. Awalnya Mbak Sudarsi sempat takut untuk bercerita kesulitannya sampai begitu Pak. Jadi kita meyakinkan. Kenapa takut? Kita meyakinkan kita ini kan mengemban amanahnya amanat rakyat. Jadi kita tuh Presiden tuh selalu mengingatkan bahwa kita ini bekerja untuk rakyat itu. Ya, jadi harus ada komunikasi, tidak perlu kan takutin. Nah, Mbak Sudarsi sudah dengar sendiri ya, artinya terbuka. Beruntung sekali Mbak Sudarsi bisa berkomunikasi malam hari ini. Sudarsi, ayah saya itu supir bus loh. Jangan kira saya ini dari keluarga yang hebat-hebat, enggak gitu. Hanya ayah saya itu selalu menekankan supaya kita kerja keras dan belajar. Disiplin itu aja. Iya, Pak. Dan hatinya baik, kalau bisa bantu orang, bantu orang. Jadi enggak mengajar yang jahat. Jadi pesan-pesan moral seperti itu nanti kamu juga ke keluargamu, anakmu sampaikan. Kita pasti bantulah.
Mbak Pak. Sudarsi, ada Nggak yang ingin ada disampaikan? pangkat-pangkat tinggi itu jadi barrier untuk membantu rakyat-rakyat kecil. Ya. Mbak Sudarsi, Presiden apa itu yang kan ingin dari disampaikan? keluarga susah juga. Iya, iya Itu Pak. keluarga susah, makanya beliau tuh suka turun ke bawah karena selalu beliau bilang, Pak Luhut, saya jadi presiden tuh pengen itu menangani masalah-masalah kemiskinan. Karena saya berasal dari situ gitu loh. Kan kita beruntung orang gitu. Jangan nanti pemimpinnya jadi malah perlente. Kan tidak merasakan denyut kesedihan rakyatnya. Makanya beliau tuh paling suka melihat mencari ke gimana lapangan nih ya. apa caranya yang harus mengatasin ini. Jadi empatinya beliau kepada rakyat yang susah itu tinggi sekali. Ini sehingga kalau Anda lihat sekarang nih Mbak, ya saya bicara agak tinggi dikit lah ya. Itu Presiden menaikkan anggaran sosial, perlindungan sosial ini dari tahun lalu. Itu walaupun saya kira cukup banyak. Dan itu karena empatinya Presiden. Presiden bilang pokoknya udah main pokoknya udah. Yaitu upayakan supaya rakyat-rakyat kecil itu Artinya Presiden, tidak pemerintah makan. melihat langsung ke lapangan kondisi atau kesulitan warga seperti Mbak Sudarsi ini ya Pak Luhut ya? Ya Presiden itu berkali-kali pergi, malah saya kadang-kadang nyaranin Pak hati-hati COVID gitu. Presiden iya aja, tapi tetap aja pergi. Kenapa? Ya itu tadi perasaan dia tulusnya beliau melihat itu. Itu yang saya lihat sih. Saya dengan sekali lagi saya berkali-kali dengan segala pengalaman saya, pengalaman yang saya ngejalanin. Pengalaman di tentara, pengalaman di mana saya semua jalanin tuh. Jadi saya melihat tokoh-tokoh pemimpin itu segala macam kelakuannya saya tahu. Nggak bisa lah bohong-bohong sama saya. Baik. Nah Pak Luhut, ini ada yang ingin disampaikan dari Mbak Sudarsi ke Pak Luhut. Mbak Sudarsi, apa yang ingin disampaikan ke Pak Luhut? Saya cuma ingin dapat bantuan bansos, bisa buat modal saya dagang untuk hari-hari keluarga saya gitu aja Pak. Dan nanti namamu kalau ada, ini kan macam-macam bantuan itu. Kalau namanya Sudarsi ada di situ, apalagi punya KTP kan? Ya, walaupun bukan KTP di Jakarta dan Bekasi ya Pak ya, KTP-nya masih di Jawa Timur begitu. Tetap bisa mendapatkan bansos ya Pak. Nanti kita cari jalan keluarnya ya. Karena nanti Pak Luhut, cari. karena begini Pak Luhut, ketika saya ke lapangan ternyata tidak hanya 1-2 orang yang seperti Mbak Sudarsi ini kondisinya. Banyak yang berdomisili di Jakarta tapi mereka masih punya KTP di luar Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Tengah seperti itu. Jadinya dilaporin. Ya dilaporin lah, kan mesti ada laporan. Kan kalau nggak gimana? Tapi saya kira Bu Risma itu ya orangnya super kok, menurut saya super teliti dalam gitu-gituan. Baik. Jadi saya kira kita untung juga ada Menteri Sosial seperti itu. Pak Luhut, nah jika berbicara mengenai penerapan PPKM Pak, kami juga tidak sedikit menemukan memang untuk para pekerja informal ini kan dampaknya luar biasa. Tadi saya sempat berbincang dengan tukang bubur yang berkeliling, tapi karena PPKM banyak perumahan yang akhirnya di lockdown, tutup sehingga dia tidak bisa jualan sehari-hari. Nah, apakah nanti ke depannya ketika tanggal 25 memang kasus menurun, pelonggarannya akan sampai ke unit-unit terkecil di masyarakat gitu, seperti itu? Kalau sebenarnya PKL itu kan nggak dilarang ya. Ya jadi PKL itu sebenarnya nggak ada masalahnya. Itu dia bisa berdagang. Kita hanya nanti akan kita batasin, jangan sampai kerumunan. Jadi kalau ini saya lihat ada level 4, kita kan sekarang level 4 ya. Kalau nanti mudah-mudahan ada yang ke level 3 pada tanggal 26, itu kan sudah mulai banyak misalnya ini pusat perbelanjaan mall akan bisa buka 25%. Ya, terus kemudian apalagi ini masih rumah makan warung masih tetap take away only. Tapi ini supermarket pasar tradisional itu sudah kita buka terus sampai malam. Tapi kita minta jadi jangan kerumun, itu aja. Jadi itu aja. Jadi kita harus sama-sama jaga. Nah, sekarang ini ada program testing, tracing dan treatment itu tujuannya juga untuk memutus mata rantai dari Delta varian ini. Itu secara masif akan kami laksanakan di Jawa, Bali, mulai nanti hari Sabtu. Persiapannya sudah 4 hari terakhir ini, kita akan melibatkan mungkin lebih dari hampir 70.000 tracers. Kita akan bekerja bersama-sama
TNI, Polri, dan juga nanti Puskesmas. Baik, Pak Nah, Luhut. itu sekaligus nanti dengan vaksinasi. Ini kan harus juga paralel semua, nggak bisa hanya bantuan sosial diberikan, Betul. tapi tidak ada pemutusan mata rantai, tidak ada disiplin. Itu harus semua satu paket itu. Baik, Pak Luhut, tadi Anda menyebutkan testing dan tracing treatment ditingkatkan. Nah, apakah nanti arahnya, seperti tadi saya sempat ngobrol dengan Mbak Sudarsi, banyak warga yang akhirnya ketika sakit, mereka takut dan khawatir untuk tes, karena pertama harus bayar. Ketika memang nanti ketahuan positif, Nggak ada mereka gitu-gituan. Jadi tidak nanti memiliki ini biaya. tim itu akan patroli. Kalau nanti pergi ke rumah A, ditemukan di situ orangnya apa namanya positif, apa namanya itu pakai apa tadi antigen, itu langsung digiring ke apa namanya Untuk PCR. karantina pusat. Dia di situ dirawat, dikasih obat, dikasih makan. Nah, keluarganya yang belum dapat bantuan sosial ya kita bantu. Jadi ini yang untuk apa? Untuk memutus mata rantai. Sebab kalau tidak dilakukan itu, ini terus bermutasi dan bukan tidak mungkin kena ke kamu juga, Enggi. Waduh, Jadi jangan kita amit-amit jangan main-main ini. sampai Itu dong, Pak semua bisa Luhut. mungkin Ya, kena. ya. Oh ya, di rumah saya juga udah ada yang kena. Ya, jadi bukan ini udah ada pangkat jabatan. Betul. Supir saya kena, anak saya kena, menantu saya kena, cucu saya kena. Banyak yang sudah kena. Nah, Pak Jadi Luhut, kita tidak bisa main. ada satu- Mungkin beruntung, dengerin, Ya, beruntung karena kami mungkin sudah vaksin. Nah, orang yang tidak mungkin mau vaksin, probability-nya untuk dia meninggal itu jauh lebih besar dari orang yang sudah vaksin. Jadi dari angkanya Pak Gubernur DKI, itu kalau orang yang belum vaksin yang meninggal itu lebih dari 96% angkanya dari kemungkinannya. Karena tingkat apa namanya imunitas tubuh itu tanpa vaksin itu dengan apa namanya ini Jauh lebih varian rendah Delta ya. itu Ya. sangat bisa ditembus. Jadi dari hasil studi semua macam vaksin, katakanlah AstraZeneca apa namanya Pfizer yang bagus, itu dengan apa namanya varian Delta efekasinya tuh turun sampai 60%. Jadi kita supaya jangan menganjurkan tidak vaksin. Baik. Jadi vaksin ini super penting. Penting untuk melindungi ya agar tidak terdampak parah Iya. ketika terkena COVID. Nah, Pak Luhut, sedikit saya ingin mundur, tadi Anda menyampaikan testing karena hasil temuan di lapangan itu banyak yang seperti ini kondisinya, Pak. Mereka orang untuk makan aja susah ketika harus ada tes antigen ataupun swab, itu mereka kesulitan di sana. Apakah nanti kita mungkin ada arah untuk tes gratis bagi mereka? Masyarakat Tadi yang kan kurang sudah saya mampu. jawab, kamu Untuk nggak swab, nyimak, Anggi. untuk swab, saya simak itu Kamu untuk nggak antigen. nyimak. Itu untuk antigen, Pak. Tapi untuk tracing ini kan proof-nya lebih bagus dengan PCR dan swab. Nah, apakah untuk ini nantinya akan ada Dengerin. lebih Kalau murah atau nanti lebih dia pergi gratis? ke rumah, dia dengan antigen positif, dia langsung dibawa ke Isolasi, tempat isolasi karantina. Di karantina Ya. dia follow up nanti dengan PCR. Oke. Dikasih diobatin di sana, nanti ada prosesnya. Kalau dia sudah nanti positif PCR, baru dia dilepas. Tapi dia harus di tracing juga, kemana aja kontak dia. Bisa sampai 30-70. Itu pun kita urus. Tidak mereka bayar Rp1 pun untuk itu. Pemerintah yang bayar. Oke, baik. Nah, terakhir ini Pak Luhut, di hari ini kita menembus angka 3 juta ya Pak untuk kasus keseluruhan. Itu intervalnya hanya dalam waktu 1 bulan saja. Apakah ini akan mempengaruhi keputusan PPKM masih akan dilanjutkan nanti atau 25 akan tetap Ya kita lihatlah, jangan kita berandai-andai terlalu cepat. Kita lihat, dan memang saya udah bilang kan, 7 kali sampai 8 kali lebih cepat tadi varian Delta ini. Jadi kita jangan main-main sama ini. Jadi di mana-mana terjadi. Amerika sekarang sudah hampir 80.000 lebih per hari kasusnya. Padahal kemarin sudah sempat turun rendah. Ya, jadi kenapa? Karena mereka sekarang sudah hampir lebih 60% itu varian Delta juga. Itu di selatan Amerika yang belum divaksin kebanyakan. Baik. Jadi ini tidak ada, jangan ada yang pernah mengklaim dia paling ngerti. Tidak ada. Kita semua banyak melihat unknown yang tidak tahu masih dengan varian Delta ini. Jadi yang penting tadi kita semua protokol kesehatan, kemudian vaksinasi, kemudian tadi testing tracing itu kita lakukan, kemudian obat-obat kita siapkan.
Kalau itu kita lakukan, saya kira kita akan bisa memutus mata rantai ini, akan mengurangi tadi apa namanya Penyebaran pandemi ya. kemungkinan penyebaran lebih cepat. Baik. Itu aja. Ya, terima kasih sekali Pak Luhut atas waktunya malam hari ini. Mudah-mudahan pesan yang Anda sampaikan Terima untuk tetap kasih. vaksin dijalankan dan juga testing dan tracing ditingkatkan. Sehat selalu Pak Luhut, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Anggi, terima Ya. kasih. Baik, itu tadi perbincangan kami dengan Ketua Koordinator PPKM Jawa dan Bali. Nah, nanti kami masih akan lanjutkan kembali pemirsa, dua sisi masih akan menghadirkan potret mereka yang mencoba untuk bertahan hidup di tengah PPKM yang berlangsung hingga 25 Juli mendatang. Sesaat lagi di dua sisi.